Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan yaitu model politik dalam perumusan kebijakan. Saya Tariq Ar-Rahman sebagai moderator dan adapun rekan saya Al-Hadi Rahman dan Desi Efrianti. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu model politik dalam perumusan kebijakan. Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan, termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau pejabat-pejabat pemerintah. Menurut Laswell dan Kaplan, kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan sebagai program yang memproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Selanjutnya, ada beberapa model yang digunakan untuk menjelaskan proses pembuatan kebijakan. Kami mengambil teori dari Day Thomas R 2011 dalam Anggara 2014 yang menjelaskan bahwa model adalah bentuk abstraksi dari suatu kenyataan. Di antaranya yaitu yang pertama model elit. Model elit berpandangan bahwa sesungguhnya dalam kenyataan di lapangan didominasi oleh para elitlah yang menentukan sebuah produk kebijakan publik. Suatu masyarakat selalu berkelas dan mereka yang menduduki kelas tertinggi lah yang akan menentukan warna dari sebuah produk kebijakan publik. Dalam pandangan ini, demokrasi pada dasarnya adalah suatu proses tawar-menawar yang terbuka antara elit itu sendiri. Nur Hayati 2013. Model elit berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat terdiri dari kelompok elit yang memegang kekuasaan dalam kelompok massa yang tidak memiliki kekuasaan. Rumusan kebijakan merupakan preferensi politik dari para elit yang berkuasa sehingga apabila terjadi bias formulasi dapat dimaklumi sebagai kelemahan pendekatan model elit. Bakri 2010. Yang kedua ada model kelompok. Model ini menganut paham teori dari David B. Truman yang dalam bukunya berjudul The Governmental Process tahun 1951, yang menyatakan bahwa interaksi di antara kelompok adalah merupakan kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama meningkatkan baik secara formal maupun informal dalam kelompok kepentingan yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan mereka kepada pemerintah. Kelompok kepentingan semakin mempunyai arti yang penting dalam proses dan kegiatan politik, dan sebenarnya politik adalah merupakan perjuangan di antara kelompok-kelompok untuk mempengaruhi kebijaksanaan negara. Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi perubahan kebijaksanaan negara. Baiklah, sekian hasil dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya, Al-Hadi Rahman. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga mengenai model institusional. Dalam Anggara 2014, struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga yang ada telah lama menjadi pusat perhatian dari ilmu politik. Secara tradisional, ilmu politik dirumuskan sebagai suatu studi tentang lembaga-lembaga pemerintahan. Public policy adalah ditentukan, dilaksanakan, dan dipaksa secara otoritatif oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Yang keempat itu model sistem. Model sistem dalam formulasi kebijakan mengendalikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem politik. Proses formulasi kebijakan berdasarkan sistem politik mengandalkan masukan dari tuntutan dan dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan. Sistem menyerap bermacam-macam tuntutan yang kadangkala bertentangan antara satu dengan yang lain. Untuk mengubah tuntutan-tuntutan menjadi hasil-hasil kebijakan, suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian ini pada pihak yang bersangkutan. Yang kelima yaitu model rasional. Model rasional menganggap bahwa kebijakan publik sebagai maksimum social gain, yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan
kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Dikatakan rasional karena memperhitungkan biaya dan manfaat yang dicapai. Oleh sebab itu, model ini lebih membenarkan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis. Model ini mengatakan bahwa proses penyusunan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Al-Hadi Rahman. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Desi Evianti. Kepada Desi, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu model inkremental. Model inkremental menggambarkan pembuatan keputusan kebijakan publik adalah sebagai suatu proses politik yang ditandai dengan tawar-menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri. Keputusan yang akhirnya dibuat lebih mencerminkan pada apa yang tampak secara politik daripada yang diinginkan. Model inkremental memandang bahwa pembuatan keputusan bagi pemecahan masalah untuk mencapai tujuan dipilih melalui trial and error daripada melalui evaluasi menyeluruh. Para pembuat keputusan hanya mempertimbangkan alternatif yang akan dipatuhi kelompok sasaran dan menghentikan pencarian alternatif lain ketika mereka mempercayai suatu alternatif yang dapat diterima sudah didapatkan. Namun demikian, pembuatan keputusan inkremental merupakan usaha-usaha untuk mencapai keputusan yang lebih rasional. Selanjutnya yaitu model think tank. Think tank merupakan lembaga riset yang memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan terkait isu domestik maupun internasional, serta menjembatani antara publik dan pembuat kebijakan dalam ruang politik pengambilan keputusan. Sebagai lembaga penengah, think tank dapat memainkan banyak variasi peran, model operasional, pola rekrutmen, standar objektivitas, dan riset. Untuk memudahkan penilaian dan analisis mengenai lembaga think tank, juga secara umum terdapat 7 kategori afiliasi think tank untuk memahami tingkat independensi dan kepentingan. Kategori afiliasi terbagi menjadi otonom atau independen, semi-independen, berafiliasi pemerintah, berafiliasi semi pemerintah, berafiliasi universitas, berafiliasi parpol, berafiliasi korporasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu model permainan. Teori permainan merupakan variasi dari model rasional dan merupakan studi mengenai pembuatan keputusan rasional dalam suatu keadaan ketika terjadi 2 atau lebih partisipan yang mempunyai pilihan atau kebijakan dan hasilnya bergantung pada pilihan masing-masing. Istilah ini mengandung arti pembuat kebijakan harus memutuskan sesuatu yang hasilnya bergantung pada pilihan aktor yang terlibat. Para pemain harus saling menyesuaikan diri untuk saling merefleksikan pertimbangan masing-masing, bahwa efektivitas kebijakan bukan hanya bergantung pada keinginan dan kemampuan, melainkan juga terhadap hal-hal yang akan dikerjakan oleh partisipan lainnya. Anggara 2014. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami dan hasil pemaparan dari kelompok kami. Sekian dari diskusi kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.